Hati seorang hamba tidak akan bisa bersih dan lurus di atas keimanan yang kuat kecuali apabila selamat dari fitnah subhat dan syahwat. Perlu kita ketahui bahwa hati yang bersih dan selamat dari fitnah syahwat dan subhat merupakan sebab datangnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syu'ara 88-89. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwa di hari kiamat nanti harta benda dan anak-anak kita tidak akan berguna dan tidak akan mendatangkan kebahagiaan kecuali apabila kita bertemu Allah Ta'ala dengan hati yang bersih. Nabi SAW juga menyebutkan bahwa mereka yang memiliki hati yang bersih merupakan salah satu manusia yang paling utama. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, manusia bagaimanakah yang paling mulia? Beliau SAW menjawab, semua orang yang hatinya makmum, disapu atau dibersihkan dan jujur dalam berucap. Mereka para sahabat berkata, jujur dalam berucap telah kami ketahui, tetapi apakah maksud dari hati yang makmun? Beliau bersabda, yaitu hati yang bertakwa dan bersih, tidak ada dosa, kezaliman, kedengkian, dan hasad di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berikut ini adalah beberapa cara efektif yang akan membantu kita di dalam menyembuhkan dan membersihkan hati kita yang dipenuhi oleh penyakit, baik penyakit subhat maupun penyakit syahwat. Pertama, rajin membaca Al-Quran, menghayati maknanya, mempelajari kandungannya, serta mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya. Seluruh manusia diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja, dengan menjalankan seluruh perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Kesemuanya itu tak akan terwujud kecuali jika orang tersebut benar-benar telah menghayati dan mempelajari kandungan Al-Quran. Allah Ta'ala sendiri yang memerintahkan kita untuk menghayati Al-Quran. Allah berfirman, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Tidak diragukan lagi, menelaah dan menghayati makna ayat-ayat Al-Quran merupakan obat paling ampuh untuk menyembuhkan hati yang sakit lagi kotor. Allah Ta'ala mengabarkan hal ini dalam firman-Nya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Imam As-Sadi rahimahullah berkata, Al-Quran merupakan obat penyembuh dari segala macam penyakit yang bersarang di hati, baik itu penyakit syahwat yang menghalangi seseorang dari ketundukan maupun penyakit subhat yang merusak keyakinan terdalam seseorang. Apa yang terdapat di dalamnya dari nasihat-nasihat, motivasi-motivasi, ancaman-ancaman, janji-janji, serta ancaman-ancaman, kesemuanya itu akan mempengaruhi rasa semangat seorang hamba dan rasa takutnya. Jika hati ini telah sembuh dari penyakit-penyakit dan dipenuhi dengan kesehatan yang sempurna, maka seluruh anggota badan yang lain pun akan ikut membaik dan menjadi sehat. Karena sehatnya badan berasal dari sehatnya hati, dan rusaknya badan pun berasal dari rusaknya hati. Kedua, senantiasa berzikir dan mengingat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengabarkan bahwa hati ini tak akan bisa tenang kecuali jika ia senantiasa berzikir dan mengingat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Ta'ala juga memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Tidaklah Allah memerintahkan sebuah amalan wajib kecuali pasti akan memberikan batas dan takarannya.
Dan Allah Ta'ala akan memaklumi hambanya apabila ia memiliki uzur saat tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Berbeda halnya dengan kewajiban berzikir. Allah Ta'ala tidak membatasi jumlahnya dan tidak pula memberikan uzur kepada orang yang meninggalkannya kecuali jika karena sebab hilangnya akal. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring." Quran Surat An-Nisa ayat 103. Baik itu di siang hari, malam hari, saat dalam kondisi lapang maupun saat sedang mengalami kesulitan, saat sedang sehat maupun saat sedang sakit, maka kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir dan mengingat Allah Ta'ala pada semua kondisi tersebut. Ketiga, memperbanyak berdoa kepada Allah dan memohon kepadanya agar senantiasa diberikan hati yang sehat lagi bersih. Selalulah mengingat bahwa hati kita berada di dalam genggaman Allah Ta'ala. Oleh karenanya, seorang mukmin harus senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan hati yang sehat dan bersih, sebagaimana hal ini juga telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa, "Wahai Rob yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu." Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah saja senantiasa meminta kepada Robnya untuk diberikan keteguhan hati. Tentu saja kita yang jauh di bawah kedudukan Nabi lebih utama untuk meminta hal tersebut kepada Allah Ta'ala. Keempat, menyembunyikan amal dan fokus menyendiri dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Hendaknya seorang mukmin memiliki waktu untuk menyendiri, waktu yang dia gunakan untuk bermuhasabah, menghitung-hitung dosa yang telah ia lakukan, memperbaiki hatinya dan meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, seorang hamba harus memiliki saat-saat di mana dia sendirian dalam doanya, zikirnya, sholatnya, refleksinya, perhitungan dirinya, dan saat-saat di mana ia sendirian untuk memperbaiki hatinya. Kelima, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat dan penuh fitnah, karena kesemuanya itu merusak hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya akan bahaya fitnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah engkau sekalian untuk beramal soleh dan baik sebelum datangnya bermacam-macam fitnah layaknya malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seseorang dalam keadaan beriman dan menjadi kafir di sore harinya. Di sore hari seseorang dalam keadaan beriman dan menjadi kafir pada pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan harta dan kenikmatan dunia." Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, makna hadis ini adalah anjuran dan dorongan untuk bersegera melakukan amal kebajikan sebelum menjadi tidak mungkin dan teralihkan darinya. Karena apa yang terjadi dari fitnah yang menyibukkan, bertubi-tubi dan datang bertumpuk-tumpuk layaknya tumpukan gelapnya malam yang tidak disenari rembulan. Keenam, mengagungkan siar-siar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Demikianlah perintah Allah, siapa yang mengagungkan siar-siar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati." Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Sungguh tujuan utama seorang muslim adalah ketakwaan hati kepada Allah Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah saja dan bukan ke selainnya. Dengan merealisasikan peribadahan hanya kepada Allah saja, maka ia akan sampai pada derajat mencintai dan ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala saja. Kesemuanya ini menjelaskan bahwa ibadah hati merupakan sumber dan asal muasal segala sesuatu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bosan-bosannya kita sebutkan, "Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging. Apabila daging tersebut baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila daging tersebut rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga hati kita semua dari penyakit-penyakit yang dapat merusak dan mengotorinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keistiqomahan berada di atas jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.